Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin, kita dari kelompok 3, mata kuliah pelatihan pengembangan kelas psikologi B semester 5. Kita dari Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Langsung aja ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, pengertian analisis jabatan. 2, tujuan. 3, prinsip-prinsip. 4, pendekatan. 5, hasil yang isinya itu uraian dan spesifikasi jabatan. Yang 6, kapan dilakukan anajab. 7, sumber informasi untuk mendapatkan anajab. Dan 8 metode anajab. Oke, next. Langsung aja nomor 1, pengertian. Jadi pengertian dari anajab adalah bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan. Tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan. Penentuan hubungan dari satu jabatan dengan jabatan lain yang ada, dan penentuan tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan yang efisien dan efektif. Ini menurut Dessler tahun 2013. Next, tujuan. Ternyata tujuan anajab itu bukan untuk satu hal saja, guys. Jadi anajab itu diadakan guna memberikan suatu pengertian tentang tugas-tugas yang terkandung dalam tiap jabatan. Dan konten anajab ini berbentuk pengetahuan, informasi, dan keterangan. Nah, informasi atau pengetahuan anajab, isi kontennya itu dapat digunakan untuk 1, seleksi pegawai yang tepat sesuai klasifikasi perusahaan. Yang kedua, menyusun program pelatihan. Perusahaan kan pastinya punya program pelatihan kan. Nomor 3, penilaian jabatan sebagai dasar pemberian kompensasi pada pegawai. 4, evaluasi pegawai. 6, promosi serta rolling jabatan. Maksudnya kompensasi itu upah ya. Lanjutannya, oke, nomor 7, menemukan kondisi fisik lingkungan kerja perusahaan dan menguraikannya. Entah itu perusahaannya, bangunannya layak ditempati dan sebagainya. Maksudnya kondisi fisik lingkungan kerja ya. Terus 8, menentukan standar produksi. 9, meningkatkan produktivitas dalam perusahaan. 10, mencegah salah paham antar pegawai karena uraian jabatan diuraikan dengan pas. Kan berisi info tuh, nanti sesama pegawai nggak bisa saling salah paham karena upah yang diterimanya. Kok si A segini, aku segini. Oh, ternyata emang pekerjaan si A kayak gitu loh maksudnya. Terus selanjutnya memberikan induksi dan orientasi pada karyawan baru. Yang ketiga, prinsip. Oke, di antara beberapa prinsip yang utama adalah, jadi prinsipnya kan banyak. Ini kita ringkasin nih jadi 3. Yang pertama itu fakta. Jadi anajab itu memberi fakta yang berhubungan dengan jabatan, segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Terus yang kedua, memberikan berbagai fakta sesuai tujuan. Ini belibet. Memberi berbagai fakta sesuai tujuannya. Tujuan anajab tadi nih. Intinya fakta ya. Terus yang kedua itu prinsipnya repair. Jadi memang karena keadaan perusahaan yang dinamis nih selalu bergerak, hendaknya anajab itu sering ditinjau dan diperbaiki untuk di-upgrade gitu loh, ngikutin. Terus yang ketiga, fixed. Maksudnya itu memberi informasi lengkap, tepat, dan terpercaya. Oke, selanjutnya ada pendekatan. Next. Jadi ini kita kelompokin 3 pendekatan berdasarkan tingkat ketelitiannya ya guys. Jadi ada high, medium, sama low. Nah, yang high nih, pendekatan individu. Jadi, para penganalisis anajab ini menganalisis pekerjaan dari tiap-tiap individu, menyeluruh, butuh waktu dan dana yang banyak karena emang satu persatu ini diteliti. Terus yang kedua itu ada medium atau menengah. Maksudnya itu nama yang sama pekerjaannya sama. Nama yang sama pekerjaannya sama. Jadi mereka para penganalisis itu beranggapan, langsung aja contoh ya. Setiap mandor pada bagian apapun, kalau yang namanya mandor pasti tugasnya itu, yaitu emang pegangannya. Nama yang sama, pekerjaan yang sama. Oke, lanjut yang low itu jabatan umum, maksudnya dipukul rata semuanya dan sifatnya meluas, tidak spesifik dan tidak teliti. Makanya ini tingkat terendah ya, karena apa ya? Isi informasinya tuh nggak selengkap yang pendekatan individu, paham kan? Oke, selanjutnya itu hasil. Jadi isi hasil itu ada uraian jabatan
dan spesifikasi jabatan. Hasil dari analisis jabatan itu ada dua emang, berupa uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Bentuknya emang dua itu wujudnya guys. Nah, terus apa itu uraian jabatan? Ini aku kasih singkatnya aja guys. Jadi uraian jabatan itu informasi abstrak yang diperoleh dari laporan analisis jabatan. Jadi kalau udah nganalisis ini bentuknya nanti laporan analisis jabatan. Tebel banget itu. Nah, uraian itu diambil dari laporan analisis jabatan. Terus lebih berhubungan dengan pekerjaannya, bukan orangnya. Misal ya kayak manajer, mandor, karyawan gitu. Terus hanya catatan selektif sebagian kecil dari laporan anajab dan menunjukkan isi jabatan atau pekerjaan. Jadi dia menjabarkan aja nih kalau mandor ya gini tugasnya. Nah, lalu hal apa yang diuraikan nih di dalamnya menurut Del Yoder? Pekerjaan yang dilakukan, tanggung jawabnya apa, syarat khusus yang diperlukan, terus pelatihan yang dibutuhkan. Next, spesifikasi jabatan. Nah, ini nih berfokus pada orang. Yang dimaksud di sini adalah pekerjanya, orangnya, individunya. Nah, spesifikasi ini menekankan bagaimana pendidikan dan kompetensi karyawan. Apakah sudah sesuai dengan tuntutan perusahaan? Kayak gitu. Next, kapan dilakukan anajab? Nah, ini yang rada susah nih. Waktu melakukannya itu saat dibutuhkan. Maksudnya gini loh. Anajab merupakan fungsi manajemen nih. Jadi dapat dilakukan di awal karena hasilnya nanti digunakan untuk perencanaan perusahaan. Terkhusus digunakan untuk penempatan, evaluasi, dan rolling karyawan. Next, sumber informasi. Dari mana nih dapatnya? Yang pertama, informasi pekerjaan. Kedua, kualifikasi pekerjaan. 3, informasi perilaku. 4, informasi peralatan yang dibutuhkan pada suatu pekerjaan. Terus yang kelima, informasi standar kerja oleh perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, informasi konteks pekerjaan, kondisi kerja, beban kerja, waktu dan jadwal kerja, dan posisi jabatan di dalam struktur organisasi. Nah, terus bagaimana nih metodenya? Metode ini maksudnya cara mengumpulkan sumber informasi tadi nih ya. Jadi ada 4 nih, metode pertanyaan atau kuesioner. Jadi beberapa pertanyaan yang diberikan langsung pada karyawannya. Kayak bentuk tertulis gitu loh guys, kayak kuesioner. Terus yang kedua itu wawancara atau interview. Ini membutuhkan waktu yang lama sih karena emang setiap informan yang dibutuhkan itu diwawancarai satu persatu untuk diambil informasinya. Terus bisa dengan buku catatan harian atau logs. Yang terakhir bisa dengan pengamatan atau observasi. Ini sifatnya sangat subjektif banget ya dari sudut pandang para penelitinya. Oke, kesimpulannya gini deh. Anajab ini merupakan fungsi manajemen yang bersifat mendasar dan meluas, di mana di dalamnya berisi sekumpulan informasi tentang pegawai beserta jabatannya. Informasi itu dapat digunakan untuk perencanaan perusahaan dan diambil melalui berbagai metode. Oke, cukup sekian, sampai di sini aja. Semoga kalian paham dengan penjelasan kami kelompok 3. Terima kasih. Annyeonghaseyo.